Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita memasuki renungan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Melalui firman-Mu, kami dapat tertolong untuk dapat memahami akan pekerjaan kami sesuai dengan apa yang sudah Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami. Sebab itu berfirmanlah bagi kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 10 Februari 2026 tertulis dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan manusia banyak motivasi dari dirinya untuk melakukan sesuatu pertolongan ataupun sikap kasih kepada seseorang atau kepada orang banyak, yaitu di mana seseorang itu akan dapat memperoleh yaitu jasa daripada apa yang dia lakukan. Namun saudara-saudara yang kekasih, di sekian banyak orang punya latar belakang yang demikian, tetapi berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang-orang percaya atau yang mengikut Dia. Bahwasanya kasih yang harus diperbuat oleh orang yang mengenal kasih Kristus adalah kasih yang tidak berpura-pura, atau kasih yang bermotivasi kepada suatu kepentingan duniawi untuk mendapatkan sesuatu keuntungan pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya dinasihatkan dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya kasih itu merupakan suatu perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Tapi ketika kasih itu kita lakukan dengan tujuan-tujuan yang individu atau egois untuk sesuatu kepentingan diri sendiri, adalah itu termasuk adalah suatu kasih yang berpura-pura atau yang bermotif kepada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau dapat dikatakan sesuatu yang jahat. Oleh sebab itu firman hari ini mengatakan, marilah kita melakukan kasih dengan penuh kemurnian, atau kasih dengan ketulusan, dan kasih oleh karena hidup kita telah dikasihi oleh Allah. Bahkan Allah lebih besar mengasihi hidup kita daripada kita melakukan sikap kasih kepada orang lain. Nah, untuk itulah marilah kita tetap kaya dalam kasih kepada sesama kita, dan itu adalah suatu perilaku atau perbuatan yang baik yang diajarkan Tuhan bagi hidup kita. Oleh sebab itu perbuatan kasih yang dilakukan atau didasari oleh karena kasih Kristus di dalam hidup kita, sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, sehingga kita memperoleh yaitu yang disebut kehidupan yang daripadanya. Nah, marilah saudara-saudara yang kekasih, kita melakukan kasih oleh karena kasih Kristus yang sungguh-sungguh telah terjadi dalam hidup kita, dan kasihnya terus mengalir di sepanjang kehidupan kita, sehingga di dalam hidup kita bahwa kasih itu adalah dengan penuh kejujuran, dengan ketulusan, atau dengan keikhlasan. Artinya kita tidak menuntut yang disebut dengan jasa atau menuntut sesuatu pembayaran apa yang kita lakukan terhadap orang lain, tetapi kita percaya apa yang kita lakukan bahwa Allah telah melakukan kasih-Nya bagi hidup kita, bahkan Dia terus mengasihi sampai selama-lamanya. Mari kita selalu melakukan kasih sebagai perilaku yang baik yang diajarkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi hidup kami.
Biarlah kami sungguh-sungguh selalu melakukan yaitu perilaku kasih kepada siapapun atau sesama kami, terutama kepada Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh disebut orang-orang yang tahu, mengerti akan kasih Kristus yang terus-menerus mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.